صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى مأمول وصلح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتح لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وارحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. فقال المصنف حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال syurutul qasri 11. Pembahasan kita Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai syarat-syarat mengqasar, yaitu meringkas sholat kita yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemarin sempat kita bahas juga perihal persyaratan yang pertama sampai yang ketiga. Hendaknya sholat yang kita ringkas itu Bapak sekalian sholat yang rubaiyatan, yang 4 rakaat daripada sembahyang fardu. Kan demikian nih, zuhur, asar, isya. Kemudian yang kedua persyaratannya qasdu maudhi'in muayyanin walau bil jihah. Kata beliau persyaratan yang kedua adalah tujuan tempat kita bepergian itu pasti gitu nih, tertentu, walaupun hanya sekedar pakai arahnya aja. Yang penting saya ke barat gitu aja, tidak masalah. Tapi kalau maaf nih, dia layaknya orang yang bingung, muter-muter tidak ada tujuan tertentu, walaupun jauh perjalanannya, walaupun panjang atau lama, tetap tidak boleh bagi dia untuk mengqasar. Yang jelas di sini persyaratannya tujuannya harus tertentu, harus betul-betul ada tujuannya. Demikian nih, ke Banjar, ke Samarinda, dari Papan, jelas nih, baru nanti boleh dia untuk mengqasar sholatnya. Dan yang ketiga persyaratannya kata beliau an yakuna safaruhu mubahan, hendaknya bepergiannya itu Bapak sekalian hukumnya itu mubah, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Walaupun sebetulnya yang makruh pun juga tidak masalah, tetap boleh, karena makruh itu tidak ada dosa. Jadi tidak ada dosa di dalam sebagaimana kita ketahui bersama pengertian atau definisi daripada yang makruh tersebut. Kemudian, di sini yang keempat kata beliau sekalian persyaratannya adalah qaunus safar li gharadin sahih. Hendaknya bepergiannya dia, gitu nih, perjalanannya dia dari rumah ke tempat tujuannya itu memang gharadin sahih, tujuannya itu dibenarkan dalam agama. Jadi tujuannya itu memang ada tujuan gini, dan tujuannya memang sahih, benar, dibenarkan dalam agama, diperbolehkan. Seperti tujuannya itu kat tijarah, untuk berdagang, demikian nih, ya jangan salah, boleh-boleh aja, demikian nih. Kemudian kata beliau kharaja bihi,
idza kana li ghairi gharadin sahih. Beda halnya kalau kita bepergian itu Bapak sekalian tujuannya itu ghairi gharadin sahih, tidak ada tujuan yang benar, tidak tujuan yang baik seperti kasiyahah, melancong gitu nih, untuk melihati kota-kota gitu aja gini, tanazzuh, rekreasi gitu aja nih, maka ya yang demikian itu tidak ada tujuan yang dibenarkan kecuali kalau disertai niatan yang sholihah gitu nih, sambil bersilaturahim mungkin di sana ya, niatannya untuk merenungi alam semesta mungkin biar tambah iman kepada Allah, kan beda lagi niat. Cuma kalau cuma happy-happyan tidak ada niatan yang sholihah ya bisa jadi ini tujuannya tidak dibenarkan. Yang jelas tujuannya itu harus real, benar, sesuai dengan agama. Tujuan bepergiannya ini kata setidaknya ya seperti tadi contohnya berdagang atau bahkan nanti lebih daripada itu semuanya seperti silaturahim atau menuntut ilmu agama dan yang lainnya, oh jelas itu bakalan diperbolehkan. Jadi intinya boleh kita kayak lihat-lihat kota, lihat-lihat pemandangan dan sebagainya boleh, asalkan disertai niatan yang sholihah. Jadi niatan untuk beribadah. Kan terkadang kita mungkin ke Balikpapan ya lihat-lihat juga, cuma niatan aslinya adalah silaturahim atau yang lainnya untuk menunaikan ya meetingnya atau apa, kan itu termasuk daripada kerjaan, tidak masalah kan demikian ya. Cuma kalau murni itu aja tanpa ada niatan yang sholihah ya bisa jadi ini kategori tidak malih ada tujuan yang dibenarkan dalam agama. Demikian ya. Kemudian yang kelima sekalian kata beliau, persyaratannya adalah kaunu safarihi marhalataini. Hendaknya ada perjalanannya itu Bapak sekalian menempuh dua marhalah. Ya, di sini kata beliau ai tawilan. Yang dimaksud dengan dua marhalah itu adalah kategori panjang, jauh, lama perjalanannya. Yaitu dua marhalah itu seukuran dengan 16 farsah. Satu farsah itu 3 mil, 1 mil itu 4.000 langkah. Ya, kesimpulannya kalau pakai kilometer yang ukuran kita sekarang yang modern, maka kesimpulannya setidaknya kurang lebih 82 kilometer. 82 kilometer demikian nih, takriban perkiraan. Yang jelas kalau 82 kilo maka perjalanannya kita jauh. Demikian nih, kita sini Samarinda lebih daripada 82 kilo, Balikpapan lebih jauh lagi dan seterusnya. Intinya diperbolehkan bagi kita untuk mengqashar sholatnya nantinya nih. Beda kalau maaf tujuannya di bawah 82 kilo. Sini Bontang itu kata orang 60-an aja. Ya, tidak sampai 82 kilo, berarti tidak boleh bagi kita untuk mengqashar sholat. Ini perjalanannya pendek, tidaklah jauh. Demikian. Kemudian wa taqdiru, perkiraannya ini kalau orang dahulu nih, perkiraannya bisairil atqal al muhammalah bil badai muddata yaumin wa lailah, yaitu dengan perjalanan, jadi dengan kendaraan tunggangan membawa muatan-muatan yang berat bil badai, dengan barang-barang dagangannya. Itu nanti perjalanannya selama sehari semalam. Kalau jadi dulu kalau orang dahulu memperkirakan ini dua marhalah ini, memperkirakan itu kalau perjalanan pakai kendaraan berupa binatang unta itu dengan muatan yang full, muatan penuh, perjalanannya itu menempuh 1 hari sama 1 hari 1 malam. Demikian ini kalau zaman dahulu. Kalau sekarang kan ya 82 kilo itu cepat sekali ya, paling beberapa jam aja kalau kita zaman dahulu ya demikian. Ini kan perkiraannya, perkiraan itu pun dengan penghitungan naik turun dan istirahat. Naik turun dan istirahat. Ini kalau zaman dahulu memperkirakan jauhnya 2 marhalah ini. Kemudian ini persyaratan yang kelima nih. Yang keenam kata beliau persyaratannya adalah mujawazatul balad. Nah, ini yang penting juga nih. Boleh kita mengqashar sholat itu Bapak sekalian. Ya, syarat selanjutnya adalah mujawazah. Mujawazah itu melampaui al-balad, kotanya, kota tersebut, daerahnya. Sudah melampaui, sudah melewati batasan kotanya, batasan daerahnya. Demikian nih. Lah kalau kita mungkin maaf Bapak sekalian belum melampaui, kita ada niatan untuk pergi ke Banjar, ada niatan. Lebih daripada dua marhalah ke sana itu. Cuma kita ini masih nunggu taksi. Maaf nih, belum pergi, belum beranjak, belum kemana-mana, masih di rumah. Niatannya ada, nunggu taksi. Boleh nggak kita mengqashar di rumah? Gitu ya, tentu tidak boleh karena dia belum kategori melampaui atau melewati batas kota
tersebut. Bolehnya itu nanti kalau dia sudah melewati gitu nih. Ya makanya biasanya kalau dia sudah melewati batas kota gitu nih, ya apa namanya, batas selamat jalan itu melampaui itu, melewati itu boleh. Makanya setidaknya kalau kita Teluk Pandan jelas sudah boleh, itu sudah melewati daerah kita. Demikian gitu. Jadi tidak harus kita nunggu di Banjarmasin. Pokoknya kalau kita sudah melewati batas kota, maka pada waktu itulah kita sudah boleh untuk mengkosor sholat kita. Yang jelas semacam itu nih Bapak sekalian. Maksud daripada mujawazatul balad, melewati atau melampaui batas kota nih, atau daerah tersebut. Watakunu, maka ada kategori melewati ini Bapak sekalian. Takunu, ada kategori melewati ini tentunya bimujawazatis sur, apabila kita sudah melewati sur. Sur itu surun nih. Surun itu pagar, batas. Ya, kalau zaman dahulu kan ada batasannya nih. Kalau daerah itu ada wilayahnya. Ya, kalau kita sudah melewati itu, ya jelas kita berarti sudah keluar daripada batas kota tersebut. Ya, kalau kita sekarang kan biasanya gampangnya itu ya tulisan selamat jalan. Jadi kalau kita sudah keluar daripada batasan itu, berarti kita sudah keluar, maaf nih, pagar atau batasan kota tersebut. Tapi kalau seumpama, maaf nih, ini kalau fi baladil musawwar, ini kalau di suatu daerah yang musawwar, yang terdinding, yang ada pagarnya, yang ada patokannya. Tapi kalau tidak ada seperti apa? Gitu nih. Loh, kan terkadang tidak semuanya ada pagarnya atau patokannya atau tulisan gapura selamat jalannya. Terkadang tidak ada yang semacam itu. Terus bagaimana cara mengetahui kalau kita sudah keluar daripada batas kota? Kata beliau bimujawazatil umron fil baladi ghairil musawwar, yaitu dengan patokan melewati umron. Umron itu bangunan-bangunan padat nih, di kota yang tidak ada batasannya. Jadi kalau kita sudah mauin, terkadang ya namanya kalau sudah tidak padat lagi kan berarti ini sudah keluar dari daerah. Ya pastinya kalau sudah ke poros ya tambah sedikit rumahnya nih. Kecuali kalau sudah ini kampungnya ya banyak bangunannya, banyak rumahnya. Ya kalau sudah keluar gitu nih, kemudian bangunan-bangunan sudah tidak ada, sudah sepi, ya ini berarti kategori sudah keluar daripada batas kota. Demikian ini sudah masuk porosnya. Mungkin demikianlah nih bahasa kita semacam yang jelas. Kalau kita sudah keluar daripada patokan bangunan-bangunan padat di suatu daerah tersebut yang tidak ada batasannya, yang tidak ada pagarnya, maka dengan keluar daripada itu, melewati itu sudah kategori seseorang sudah keluar daripada batas daerahnya atau batas kotanya. Maka di waktu itu dia boleh untuk mengkosor sholatnya atau bahkan nanti menjamaknya juga boleh. Demikian ya. Makanya biasanya sekalian kalau kita ini mungkin mau nih pulang dari bepergian, biasanya kan kita sering maghrib sampai Teluk Pandan itu bisa kita katakan maghrib atau duhur bahasanya lagi, duhur atau maghrib. Maka jangan sampai gini, maaf, aku nanti sholatnya di rumah aja. Ya boleh-boleh aja, tapi tentunya kalau sudah di rumah status kita bukan musafir lagi. Demikian nih, tidak boleh bagi kita untuk menjamak lagi. Lebih baiknya bagaimana? Ya lebih baiknya kita sholat di sana, mampir dulu, kemudian sholat dulu di sana. Ya kalau tadi waktu duhur berarti kita jamak takdim. Demikian nih. Kalau waktu maghrib berarti jamak takdim. Kalau nanti di sana kebetulan waktu yang kedua waktu isya berarti jamak takhir. Berarti kalau di sana nanti waktu asar sampai Teluk Pandan, ya kita sholatnya jamak takhir. Yang jelas semacam itu nih. Biar nanti kita sampai ke rumah itu setidaknya sholat kita sudah kita tunaikan tanggungannya semuanya. Dan terus bagaimana kalau semuanya, maaf tadi jamak takdim, maaf ya, kita sholat duhur di sana di Teluk Pandan, sampai rumah ini ternyata masih duhur, waktu duhur masih ada, belum asar lagi. Nah, kalau kita mungkin masih masuk waktu maghrib, masih belum isya, belum azan, atau mungkin bahkan sampai sengata baru azan, gini, baru azan, atau belum azan, bahkan belum azan. Maka bagaimana sekalian, sholat kita sah, sholat asarnya kita sah, sholat isya kita sah. Maka di waktu itu tidak dituntut lagi bagi kita untuk mengerjakan sholat asar, dan juga tidak dituntut lagi untuk mengerjakan sholat isya sah. Alasannya dia mengerjakannya itu sudah tepat persyaratannya, dan dia di waktu itu mengerjakannya memang disahkan dalam agama. Tentunya kalau ada
maaf ya ketentuan atau permasalahan berikutnya itu tidak masalah karena di awal sudah dibenarkan. Jadi sholatnya sah. Demikian. Beda kalau kayak gini bos sekalian. Sampai Teluk Pandan itu isya gitu nih. Isya. Dia tidak mau sholat jamak takhir di sana. Nanti aja sudah. Saya jamak takhirnya di rumah. Di rumah jamak takhirnya. Kan waktu asar, waktu isya kan panjang. Kan gitu nih. Waktu asar kan panjang, nanti aja sudah aku sholatnya di rumah aja. Kan nanti di rumah tuh kayaknya datangnya itu waktu asar atau waktu isya. Ya intinya kalau kita sudah sampai rumah, sekalian, tidak boleh lagi kita menjamak. Terus duhur kita bagaimana? Kan sudah lewat nih duhur tadi, karena di rumah sudah sampai asar atau di rumah sudah sampai waktu isya. Maghrib kita bagaimana? Waktu di rumah, maka maghrib atau asar duhur kita itu nanti kodoan. Jadi nanti kodoan bagi dia. Dia bukan lagi adaan. Beda kalau dia mengerjakannya tadi di tengah jalan di Teluk Pandan itu nanti nilainya adaan pastinya. Tapi kalau sudah di rumah ya duhurnya lewat berarti. Ya kalau dia mau sholat asar, ya sholat asarnya ya sempurna. Tidak boleh dia mengkosor karena dia sudah sampai rumah. Kalau nanti dia sampai waktu isya di rumah, berarti isyanya harus sempurna. Lu maghribnya bagaimana? Maghribnya kodoan. Maghribnya kodoan. Ya kalau kodoan ya seperti biasa. Demikian itu untuk mengerjakannya gitu ya. Jadi lebih enaknya itu ya ditunaikan terlebih dahulu sebelum masuk wilayah daerah Sengata, daerah kita. Mungkin demikian biar lebih enak sendiri semacam itu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya di sini persyaratan yang ketujuh kata beliau al ilmu bijawazil qasri syara'an. Kata beliau sekalian yang ketujuh itu persyaratannya orang itu boleh mengkosor sholatnya apabila al ilmu didasari pengetahuan. Dia tahu, dia sadar, dia ngerti bijawazil qasri dengan bolehnya mengkosor secara agama. Itu harus tahu ilmunya lagi. Bukan ngikut-ngikut. Makanya kata beliau nih, ini gambaran orang yang tidak tahu. Gambarannya seperti apa? Falau ro'an nasa. Apabila ada seseorang lihat orang-orang, gini, ada seseorang lihat orang-orang itu yaksuruna. Mereka tuh kok pada sholat 2 rakaat gitu. Kok pada sholat kosor? Ya sudah, ikut aja aku 2 rakaat aja. Padahal dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu permasalahannya, tidak tahu kalau dia itu boleh mengkosor. Permasalahan kosor tidak boleh. Maka bagaimana? Ikut-ikutan gitu aja. Dalam artian jahilan, dia tidak tahu bijawazil qasri dengan bolehnya mengkosor. Tidak tahu permasalahan ini, ya fala tasihu sholatuhu, jelas sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak dibenarkan. Intinya harus tahu, harus ngerti. Oh, dalam agama itu boleh mengkosor. Persyaratannya kayak gini. Kan demikian. Oh, boleh nanti tidak masalah. Ya kalau cuma ngikut-ngikut aja ya tidak boleh. Intinya dia harus mengerti. Demikian ini perihal persyaratan yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan persyaratannya kata beliau dawa mustafar ila tamamis sholah. Kata beliau sekalian dawa mustafar. Dawam itu terus menerus, dirinya itu statusnya adalah bepergian sampai tamamis sholah, sampai selesai sholat, sampai sempurna sholatnya. Jadi intinya sekalian, kan tadi kita ini kan boleh mengkosor kan ini pembahasan tentang syarat mengkosor. Berarti persyaratannya selesai kosor maka status kita harus masih musafir, status kita harus masih bersafar, bepergian. Demikian Lah kalau kita mungkin mau tadi sudah kita persyaratan yang pertama, kedua, ketiga sudah semuanya. Niat mengkosor sudah. Cuma di pertengahan sholatnya atau di ujung sholatnya dia statusnya dia rubah. Tidak lagi dia bersafar. Dia statusnya jadi mukim seumpama. Ya kalau kayak gini, kalau kayak gitu belum tuntung sholatnya tidak taunya dia rubah niatnya, tidak lagi musafir. Dia dalam keadaan mukim statusnya, mau tidak mau sholatnya harus sempurna. Ini karena statusnya sholatnya belum selesai. Beda kalau sholatnya sudah selesai. Ini masalahnya sholatnya belum selesai. Makanya persyaratannya harus terus menerus status safar pada dirinya sampai sempurnanya sholat, sampai selesainya sholat. Ya selesai sholat itu patokannya dengan salam yang pertama. Kan demikian dengan salam yang pertama. Maka kata beliau, ini lanjutannya kata beliau, falau aqama fi asna'iha. Kalau seumpama orang yang niat kosor tadi
yang sudah terpenuhi syarat yang dari awal tadi, dia niat aqamah, niat mukim fi athna'iyah, di pertengahan sholatnya, niat mukim di pertengahan sholatnya, gitu nih. Atau nawal iqamata, gini, dia berniat untuk mukim fiha, di tempat tersebut, gini, fa'alaihi itmamuha, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi mungkin ya gambarannya, gampangnya kita bepergian ke Banjar seumpama nggih, sampai ke Balikpapan, sholatlah kita kosor, gini, isya kita kosor mungkin di sana nih. Kemudian sebelum salam, pokoknya sebelum selesai sholat, kita rubah niatan tadi. Wah, kayaknya saya lapar ini, capek nih, Banjar itu jauh. Oh, saya menetap di sini aja. Saya mau menetap di sini selama seminggu di sini. Jadi niatnya demikian. Niatnya dia rubah. Yang awalnya bersafar sehingga dia rubah jadi bermukim. Saya niat di sini aja seminggu aja sudah. Mau cari-cari kerjaan di sini aja. Kayaknya ke Banjar tuh jauh kayaknya. Akhirnya dia niat, dia rubah. Dia berniat bermukim di Balikpapan itu seminggu, cari-cari kerjaan bahasanya. Mau tidak mau, kan ini belum selesai sholatnya ya. Dia di waktu itu sudah merubah niatnya. Yang awalnya dia musafir, sekarang jadi mukim. Mukim itu orang yang iqomah itu mukim ya, isim fa'ilnya. Kalau musafir itu orang yang bersafar, itu isim fa'ilnya. Jadi isim fa'il itu pelaku, isim fa'il itu maksudnya yang pelakunya. Berarti kalau musafir pelaku safar. Kalau mukim pelaku iqomah tadi, yang bertempat tinggal tadi, itu mukim orangnya. Jadi kalau dia sudah demikian niatannya, maka otomatis dia mukim. Kalau mukim belum selesai sholatnya, belum salam, mau tidak boleh dia mengkosorkan berarti ini, karena niatannya beda. Mengkosor itu boleh bagi orang yang safar. Dia kan sudah rubah niatnya, maka mau tidak mau dia harus menyempurnakan sholatnya. Tidak boleh 2 rakaat, dia harus menggenapkan jadi 4 rakaat untuk sholatnya tadi. Alasannya karena dia sudah merubah niatnya sebelum selesai sholatnya. Beda kalau sudah selesai tuntung, salam dan seterusnya. Wah, kayaknya saya mau berdiam di sini aja. Saya mau cari kerjaan di sini aja. Gini, saya mukim di sini aja. Ya kalau demikian tidak masalah ya. Berarti sholatnya sudah berlalu, sah-sah aja sholatnya, tidak masalah, karena sholatnya itu dia kerjakan dalam keadaan musafir dan dia boleh mengkosor. Beda kalau dia rubah, maka tidak boleh mengkosor. Tapi tentunya sekali yang perlu kita perhatikan kembali, kita harus tahu ya, merubah niatan jadi mukim itu apabila, sebagaimana kita ketahui bersama ya, mukim itu apabila melebihi 4 hari 4 malam selain hari masuk dan hari keluar. Makanya saya katakan tadi di contoh tadi bahwasanya kita ingin bertempat tinggal di Balikpapan itu semingguan. Seminggu kan berarti 7 hari, lebih daripada 4 hari gini, selain hari masuk dan hari keluar. Kalau cuma saya mau bertempat tinggal, saya besok meneruskan perjalanan, saya mau nginep di sini, itu berarti statusnya masih musafir. Ya boleh lanjut aja, dia mau mengkosor boleh aja. Kan cuma mau singgah aja nih, mau singgah aja. Dalam hati tadi saya mau singgah di sini, mau bermalam cari hotel, enggak apa-apa. Berarti statusnya dia masih musafir, enggak masalah nih. Karena kita harus mengerti nih, intinya iqomah atau mukim itu berapa patokannya. Yang jelas patokannya itu setidaknya ya tadi nih 4 hari 4 malam selain hari masuk dan hari keluar. Lebih daripada itu maka statusnya adalah mukim. Tapi kalau di bawah itu ya 4 hari masih penghitungan dari sekarang. Saya bepergian sekarang, ini dihitung 1, 2, 3, 4 sampai besok. Sumpamanya ya masih statusnya musafir, ya boleh nanti dia mengkosor dan seterusnya. Makanya ya kalau kita di hotel gitu nih, status kita musafir, kita di hotel, tidak kemana-mana, 4 hari di hotel, tidur aja di situ, tidak ada kerjaan kecuali makan gitu aja. Boleh tidak saya mengkosor? Ya boleh, karena statusnya dia musafir. Demikian nih, walaupun dia tidak kemana-mana gitu nih, walaupun dia cuma di hotel aja atau di rumah orang, pokoknya niatannya tidak melebihi 4 hari 4 malam selain hari keluar dan hari masuknya. Mungkin demikian nih, ini sendiri sekalian. Kemudian saya lanjut. Yang ke-9 adalah niyatul qasri indal ihram. Syarat yang ke-9 adalah niat mengqasar tatkala takbiratul ihram. Jadi tatkala takbiratul ihram Allahu Akbar itu diselingi dengan niatan mengqasar. Jadi kalau niatan fardunya kan maaf nih, qasad, ta'yin gitu nih, dan fardiyah. Jadi usolli fardhu duhri itu kan wajib nih diletakkan di dalam hati. Usul itu berarti qasad, sengaja sholat.
Kemudian ta'in itu menentukan macam sholatnya, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian fardiyah, kefarduannya harus ada. Saya sholat fardu duhur, itu harus ada dalam hati. Itu harus ada di dalam hati. Adapun nanti menghadap kiblat gitu nih, karena Allah Ta'ala, niatnya dalam hati itu hukumnya sunnah. Seperti layaknya kita melafatkannya juga hukumnya sunnah. Yang wajib itu 3 ini. Kemudian kalau kita jadi makmum, maka niat jadi makmum itu boleh di situ juga boleh. Jadi tambah saya sholat fardu duhur makmuman sekalian dalam hati di sela-sela takbiratul ihram boleh. Dan ini lebih utama agar dari awal sholatnya itu dinilai berjamaah. Walaupun sebetulnya niat jadi makmum itu tidak harus di sini, tidak harus di sela-sela takbiratul ihram, boleh. Tatkala kita Allahu Akbar, dalam hati saya sholat fardu duhur, belum niat jadi makmum, setelah baru saya jadi makmum. Semua saya niat jadi dalam hati, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Demikian ini kalau untuk niatan jadi makmum. Makanya paling afdal, paling bagus ya di sela-sela takbiratul ihram, biar dari awal statusnya sudah jadi makmum. Kemudian kalau mengqashar, ini tambahan lagi ya. Kalau dia mengqashar sholatnya, maka ini niatan tambahan. Selain yang 3 tadi, yang wajib tadi, saya sholat fardu duhur, tambahi qashar, tambahi qashron. Qashron itu ringkas 2 rakaat. Demikian ya. Jadi dalam hati saya sembahyang fardu duhur qashron, harus ada dalam hati. Ya kalau mau nambah makmuman, ya makmuman boleh. Karena kalau makmuman itu boleh di sela-sela takbiratul ihram, boleh setelah takbiratul ihram. Mungkin demikian ya. Tapi kalau mau qashar itu harus niatannya di sela-sela takbiratul ihram. Kemudian lanjutannya kata beliau, falau nasiyaha. Kalau ada seseorang Bapak sekalian yang bepergian tadi, dia lupa niat mengqashar. Di sela-sela takbiratul ihram itu dia lupa niat mengqashar. Mungkin dia lagi mikir apa-apa, Allahu Akbar, loh, tidak niat qashar saya tadi nih. Di sela-sela tadi tidak niat mengqashar. Maka bagaimana? Harus dia lakukan lazimahul itmamu, wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholatnya. Wajib 4 rakaat, wajib itmam, wajib menyempurnakan. Kalau kayak gini bagaimana? Saya ulang aja niatnya, saya batalkan. Ini tambah dosa lagi, ini nggak boleh karena dia bermain-main dalam ibadah. Intinya kalau sudah takbiratul ihram sudah selesai, tidak ada hak bagi dia untuk membubarkan sholatnya. Lanjut aja 4 rakaat. Demikian nih, karena sudah terlanjur, sudah kelewatan. Demikian nih, karena niatan qashar itu beda dengan niatan menjamak nih. Insya Allah kan ada nanti menjamak itu niatannya bukan di sela-sela takbiratul ihram. Di sela-sela takbiratul ihram itu niatannya hanya mengqashar. Kalau sampai nanti sholat jamak dan sholat qashar kebetulan, maka tetap niatan qashar itu tetap di sela-sela takbiratul ihram. Adapun niat menjamak itu beda. Nanti kalau jamak takdim itu niatannya di sepanjang sholat yang pertama. Niat jamak takdim kan berarti duhur sama asar dilakukan di waktu duhur. Kapan niatan jamak takdim ini? Pokoknya niatannya gini, di sepanjang sholat yang pertama. Jadi dari takbiratul ihram sampai salam harus ada setidaknya niatan untuk menjamak sholatnya. Demikian nih. Jadi di rakaat kedua terakhir nih, mau kan ini qashar 2 rakaat nih duhurnya. Kemudian saya niat, saya mau menggabung asar saya di waktu duhur. Boleh di waktu, karena niatannya di situ. Karena niatannya di sepanjang sholat yang pertama. Sepanjang sholat yang pertama nih, berarti ya dari takbiratul ihram sampai salam. Pokoknya jangan sampai setelah salam. Kalau sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak tahunya, saya lupa menjamak tadi. Asarnya bagaimana? Oh, kalau kita lupa sudah salam, ini jamak takdim gitu, sudah salam. Kalau lupa menjamak takdim, maka sholat asarnya harus dilakukan di waktunya sendiri. Tidak boleh dilakukan di waktu duhur karena dia sudah melewatkan niatan menjamaknya. Demikian gitu. Jadi niatan menjamak itu pokoknya di sela-sela sholat yang pertama. Ini kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir beda lagi. Kalau jamak takhir itu niatannya di sepanjang waktu sholat yang pertama. Saya ulang. Kalau jamak takhir itu niatannya di sepanjang waktu sholat yang pertama. Berarti kalau duhur ya sepanjang waktu duhur ya jam 12 sampai jam 3 bahasanya ya. Jam 12 sampai jam waktu duhur teng tiba. Nah, di situ tibalah waktu menjamak takhir. Mungkin di perjalanan.
ini masih jam 2, saya belum sholat duhur, nanti aja sudah jamak takhir. Niatnya kapan jamak takhir? Niatnya sekarang. Niatnya itu di waktu sholat yang pertama. Ya pokoknya jam 2 masih tiba waktunya, masih ada waktu sholat duhur. Pokoknya sampai sebelum waktu asar tiba. Niatannya di situ. Niat dalam hati, saya menjamak sholat jamak takhir. Saya mau menaruh sholat duhur ini di waktu sholat asar dalam hati. Demikian ya. Maka di waktu itu nanti secara otomatis tiba waktu asar, secara otomatis boleh bagi dia untuk sholat duhur dan digabung dengan sholat asar, dan duhurnya bukan kodoan tapi duhurnya tetap adaan. Demikian ini tetap adaan. Ini kalau jamak takhir. Jadi kalau jamak takhir itu niatannya di sepanjang waktu sholat yang pertama. Kalau sholat maghrib digabung dengan sholat isya, berarti niat menjamaknya, jamak takhirnya berarti di waktu sholat maghrib, di sepanjang waktu sholat maghrib. Makanya biasanya kalau kita bepergian kita ingatkan gitu. Biasanya demikian. Kalau semuanya maaf nih, kita sholat jamak takhir, ingatkan, ini waktu pertama nih, ini waktu duhur sudah, ini waktu maghrib. Mari niat, kita taruh niatan gini, kita berniat menjamak takhir. Duhur atau maghrib ditaruh di waktu yang kedua. Demikian. Nanti secara otomatis tiba waktu asar, tiba waktu isya, secara otomatis kita mengerjakan maghrib dan juga duhur itu adaan, bukan kodoan. Mungkin demikian nih. Ya, tapi kalau dia tidak berniat semacam itu, tidak berniat menjamak takhir, mau tidak mau duhurnya atau maghribnya nanti jadi kodoan. Jadi kodoan. Ya, jadi kodoan berarti dia tidak adaan, gitu. Karena berarti dia sudah kategori mengeluarkan sholat pada waktunya. Mungkin demikian ibu sekalian. Ini mungkin yang perlu diperhatikan. Tapi kalau nanti boleh tidak nanti duhurnya itu kita kosor? Maghrib, tadi kayak saya lupa niat menjamak takhir, lupa berniat menjamak takhir. Kan tadi duhurnya jadinya kodoan. Boleh enggak duhur ini nih kita kosor juga? Walaupun kodoan kita kosor juga, boleh enggak? Boleh nantinya gitu. Nanti akan ada pembahasan buat sekalian sholat yang kodoan, sholat ganti, sholat yang kita ganti itu nanti boleh kita mengkosornya. Tapi dengan catatan nih, sholat itu kita tinggalkan di waktu bepergian. Mawi, sholat tadi itu kita tinggalkan di waktu bepergian dan kita menggantinya di waktu bepergian. Nah kan tadi kan kita tinggalkan di waktu bepergian ya. Yang duhur tadi lupa niat jamak takhir. Ini duhurnya kan berarti sudah keburu waktu asar. Duhurnya berarti kodoan. Kan ini kita tinggalkan di waktu kita bepergian dan kita menggantinya kebetulan juga masih di waktu bepergian. Maka duhur tadi itu boleh kita kosor. Beda kalau mawi, sholat ini kita tinggalkan di waktu kita mukim, kita di rumah, sholat sepanjang hari tidak sholat semua manggih. Duhur, asar, saya di rumah saya tidak sholat, duhur sama asar. Kemudian dalam hati dia berniat, nanti aja saya mengkodoknya nanti di balik papan, enak, saya kodoknya kosor lagi. Saya mengkodoknya dengan mengkosor. Tapi sholat ini dia tinggalkan di rumah, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya, karena dia harus sempurna. Boleh nanti mengkosor apabila yang ditinggalkan itu, sholatnya ditinggalkan tadi itu, dia meninggalkannya waktu dia bepergian dan dia menggantinya kebetulan juga di waktu dia bepergian. Mungkin demikian ini sedikit perihal masalah mengkosor. Kemudian saya lanjut di sini yang ke-10 buat sekalian, persyaratannya kata beliau at-taharruzu amma yunafi niyatal qasri fi dawamis shalah. Kata beliau at-taharruzu, memelihara, menjaga, amal daripada sesuatu yunafi, yang bisa menafikan, yang bisa mentiadakan niatan mengkosor fi dawamis shalah, di dalam dawamis shalah, terus menerusnya sholat. Seperti maghrib, yang bisa menafikan mengkosor sholat itu, yang bisa menafikan kan tadi kata beliau tidak boleh ada niatan yang bisa menafikan niatan mengkosor. Demikian nih. Seperti apa? Tidak taunya di pertengahan jalan dia niat sempurna, niat menyempurnakan sholatnya. Kan berarti ini kan berarti menyalahi niatan mengkosor. Sumpah memang nih. Sudah persyaratan yang pertama sudah, kedua, tiga, empat, lima semuanya sudah. Kemudian saya niat kosor tadi. Allahu Akbar. Sholat duhur kosor nih. Kemudian sayang kalau saya sholat 2 rakaat dalam hati. Saya sholat sempurna aja sudah, 4 rakaat aja sudah. Sholatnya boleh enggak?
boleh, tidak apa-apa, tidak masalah nih. Berarti sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau dibalik tidak boleh nih, dibalik tadi kayak tadi mau nih, sholatnya sempurna 4 rakaat. Allahu Akbar. Wah, ngapain 4 rakaat capek? 2 rakaat aja. Ya tidak boleh karena mengkosor di sini niatannya di sela-sela takbiratul ihram. Tapi kalau dibalik tidak masalah nih. Mau dibalik dalam artian tadi dia niatnya mengkosor, di pertengahan jalan rugi saya kosor 2 rakaat. Sholat itu kan banyak pahalanya. Saya 4 rakaat aja sudah sempurna aja. Mau tidak mau ya. Berarti dia sholatnya harus 4 rakaat. Berarti ini setidaknya ini kategori sesuatu yang terjadi di pertengahan sholatnya yang bisa menafikan niatan mengkosor. Jadi menafikan, mentiadakan niatan mengkosor sebelumnya. Demikian ya. Atau mungkin syakka fi niyatil qasri, atau mungkin permasalahannya lagi adalah dia ragu di dalam niat mengkosor. Dia ragu. Dalam artinya gini nih, Allahu Akbar. Kemudian dia ragu, tadi itu saya sudah niat mengkosor atau belum ya? Saya niat mengkosor atau belum ya tadi? Kayaknya sudah, kayaknya belum. Dia ragu. Oh, kalau kayak gini berarti sholatnya harus sempurna. Demikian karena dia ragu di dalam berniat mengkosor. Atau contoh yang lainnya, dia niat bermukim di pertengahan sholat sebagaimana yang di awal nih, niat bermukim. Karena ini hanya sekedar contoh hal-hal yang bisa menafikan niatan mengkosor. Karena gini nih, karena ya sama seperti masalah niat nih, masalah niat itu harus sepanjang ibadah tersebut harus niatannya sama. Demikian niatannya harus niatan yang sama. Kalau dirubah niatannya di pertengahan itu ya bisa jadi berubah. Demikian nih, kayak kita berwudu. Niat berwudu. Boleh tidak kita ngomong? Ya boleh, hukumnya makruh. Tapi kalau dia ngomong, niatannya untuk memutus wudunya, memutus rangkaian wudunya, mau tidak mau wudunya harus diulang dari awal. Tapi kalau tak kala dia ngomong, jawab orang sadar dia masih dalam keadaan berwudu, sadar saya belum tuntung wudunya, maka boleh dia melanjutkan wudunya itu boleh. Karena kalau dia niat memutus berarti niat tidak melanggengkan ibadah wudunya. Ya modelnya kayak gini, intinya niatan mengkosor itu harus dari awal sampai akhir. Kalau di pertengahan ada niatan-niatan yang menafikan itu, yang mentiadakan itu, ya mau tidak mau sholatnya harus sempurna. Demikian nih. Fa fi hadhil halat, maka di dalam keadaan-keadaan ini yajibu alil itmam, wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholatnya. Kama qala sahibu Sofatiz Zubat wa syartuhun niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fit dawani. Syaratnya mengkosor itu adalah niatnya pada waktu takbiratul ihram, niat mengkosornya, dan juga harus meninggalkan sesuatu yang bisa menyalahi niatan mengkosor sepanjang sholatnya. Mungkin demikian nih. Kemudian yang ke-11 ini yang terakhir ibu sekalian, ini juga penting juga. Syarat yang ke-11 adalah Allah yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi. Syarat yang ke-11 yang terakhir Bapak sekalian, di dalam kita mengkosor nih, ini mengkosor Bapak sekalian nih, tidak boleh bagi orang yang sholat mengkosor untuk mengikutkan sholatnya dengan sholatnya orang yang mutimin, orang yang sholatnya sempurna. Mutim itu orang sholatnya sempurna. Maaf gini, imamnya sempurna 4 rakaat, kita makmum sholatnya mengkosor, ya ndak bisa, ndak boleh. Beda base-nya, sampai ini base-nya ke Balikpapan sampai ke Bengalon, ya beda ini. Ya karena ya kita kan harus ngikut imam ya, harus ngikut imam. Kalau imam sempurna ya kita harus sempurna. Demikian ya, makanya tidak boleh bagi orang yang sholat mengkosor, tidak boleh mengikutkan sholatnya. Berarti dia jadi makmum bagi orang yang sholatnya sempurna, tidak boleh. Demikian ya, ya bisa jadi gambarannya kalau seumpama ya, kita sholat di Kenari, kebetulan waktu zuhur di sana. Imamnya orang yang ada di Kenari, imamnya pegawainya di Kenari. Berarti kan orang itu mukim, orang itu bukan musafir. Kita tahu berarti ini sholatnya sempurna. Ya jangan kita yang awalnya mau mengkosor ini untuk mengikutkan sholat kita dengan sholatnya dia. Tidak boleh nantinya, tidak boleh. Kalau boleh bagaimana? Biar boleh. Ya sholatnya sempurna juga. Gini, sholatnya sempurna juga. Oh dia duhur 4 rakaat, kita ikut duhur 4 rakaat. Baru nanti bangun berdiri untuk mengerjakan sholat asar. Kalau di jamak baru asarnya kosron boleh. Ini kalau kita sendiri. Tapi kalau kita ngikutkan kepada orang yang sholatnya sempurna lagi ya tidak boleh. Pokoknya demikian nih, caranya kan bisa aja, simpel aja nih.
yang sholat yang pertama sempurna, sholat yang kedua kosor, silahkan. Karena sebagaimana kita pelajari sebelumnya Bapak sekalian, bahwasanya jamak sama kosor itu sesuatu yang berbeda. Demikian nih, boleh digabungkan sholatnya dengan satu paket jamak plus kosor, boleh. Kalau mungkin maaf, saya cuma menjamak aja tanpa mengkosor, boleh. Di 4 rakaat dur sama asar, tidak mau mengkosor, alergi saya karena sholatnya sedikit pahalanya, mungkin nih. Atau ada yang semacam itu, ya silahkan juga, tidak apa-apa. Atau mungkin kosor aja tanpa menjamak, ya boleh juga. Duhur dikenari 2 rakaat, nanti sampai Samarinda asar 2 rakaat, ya maghrib tidak boleh 1,5 gitu. Ini maghrib ya 3 rakaat. Nanti kalau isya sampai mana semuanya, sampai IKN semuanya, sampai IKN boleh juga mengkosor di waktunya masing-masing, boleh. Karena ini memang 2 hal yang berbeda. Kemudian kalau kita selang-seling, gitu, kita jamak tadi, jamak takhir atau jamak takdim, cuma selang-seling, yang satu sempurna, yang satu kosor, silahkan juga, tidak apa-apa. Kan demikian, kayak tadi mungkin malam ini, saya lupa niat mengkosor. Di dalam sholat duhur itu saya lupa niat mengkosor. Mau tidak mau 4 rakaat. Nanti baru ingat, sholat yang kedua baru ingat mengkosor, ya berarti sholatnya kok kosor, gitu aja nih. Intinya simpel itu, yang jelas semacam itu nih. Intinya ya tergantung kita. Ya, kalau kita mau sholat sama jamaah di masjid, kebetulan dia sempurna, ya kita juga ikut sempurna. Baru nanti kalau kita mau menjamak, mau mengkosor, ya silahkan. Begitu demikian. Yang jelas ketentuannya tidak boleh orang yang sholat mengkosor itu mengikutkan sholatnya dengan sholatnya orang yang sempurna, tidak boleh. Walaupun di sebagian kecil sholatnya, di ujung sholatnya imam. So, imam ini sudah tasyahud. Saya tahu imam ini sempurna sholatnya karena imam di sini. Kemudian saya baru datang, niatnya mengkosor, boleh tidak? Tetap tidak boleh. Saking tidak bolehnya, karena dia sholatnya sempurna, kita sholatnya mengkosor. Jadi karena memang beda rombongannya, beda base-nya, keliru base-nya di sini, masuk di sini. Demikian nih intinya. Ya kalau mau ikut dia ya harus sempurna. Demikian nih, makanya biasanya kita kan biasanya orang sholat di masjid bareng-bareng semuanya. Kita biasanya ya kalau mau niat mengkosor ya lambat-lambat. Kalau enggak ya membuat jamaah sendiri dengan rombongan kita sendiri. Demikian nih, biar kita boleh mengkosor. Yang jelas semacam ini guys sekalian, itu tadi mengenai persyaratan yang ke-11, yaitu alla yusalliyal qasiru, tidak boleh orang yang mengkosor sholat khalfal mutimmi, di belakang orang yang sholat sempurna, fi juz'in min sholatihi, di dalam satu bagian daripada sholatnya, walau bahkan hatta fit tasyahudi, sekalipun di dalam tasyahud akhir, atau bahkan fi salam, di salamnya tidak boleh. Imamnya mau salam, tasyahud sudah selesai, mau salam, kita berjamaah dengan dia, syukur-syukur karena mau berjamaah ya. Tapi niatan kita mengkosor, tetap tidak boleh. Walaupun sampai segitunya. Alasannya ya tadi nih, karena dia sholatnya sempurna. Kita sholatnya itu kosor. Itu tidak boleh nih. Tapi kalau dibalik boleh nih, dibalik imamnya mengkosor, makmumnya sempurna, boleh. Kalau dibalik boleh nih, imam kosor, imamnya musafir kosor, kita di belakangnya, ya boleh. Karena masalahnya kalau dia salam 2 rakaat, kita kan masih menyempurnakan. Kan kita tidak masalah, no problem. Bahasa semacam itu. Beda kalau dibalik, ini 4 rakaat. Lah kan kita harus ngikut 4 rakaat, kan kita harus ngikut imam, kan demikian ya. Ya tidak boleh kita sewena-wena, kita 2 rakaat, dia 4 rakaat, ya tidak bisa ya. Tapi kalau dibalik bisa, boleh. Dalam artian imamnya kosor, kita sempurna, masih boleh, tidak apa-apa. Nanti dia salam, kita lanjutkan perjalanan gini ya, menuju barat mencari kitab suci. Kita meneruskan ya tidak masalah gitu ya, kalau memang demikian. Tapi kalau imamnya sempurna, mutim itu berarti orang yang mengerjakan sholat sempurna. Bisa dia itu mukim, memang betul mukim, atau memang dia itu musafir tapi tidak mau mengkosor gitu ya. Kan bahasanya mutim ya. Mutim itu berarti orang yang mengerjakan sholatnya sempurna. Bisa, mutim itu bisa terjadi kalau dia itu mukim, betul-betul orang daerah situ, atau dia musafir tapi sholatnya sempurna, tetap tidak boleh, karena itu kategori mutim. Gini, kategori orang yang sholat sempurna. Jadi bukan hanya mukim, tapi bahasanya mutim. Demikian. Kalau mutim itu dari kalimat atamma,
Tamam itu sempurna, tamam sempurna. Jadi atama itu yang menyempurnakan. Mutim orang yang menyempurnakan, maksudnya menyempurnakan sholatnya. Jadi tidak boleh kita ngikut dia. Sedangkan kita mengkosor. Mungkin demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang.